terdengar deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Bu. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Apakah teman-temannya sudah masuk Google Meet semua? Sudah, Bu. Ada yang belum ya? Oke, terima kasih anak-anak. Jadi sambil menunggu teman-temannya, kalian siapkan buku dan pulpen ya, supaya dalam 5 materi kalian sudah siap untuk mencatat materi yang menurut kalian penting. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelas, ayo dipimpin doa teman-temannya. Ya Ibu, baik. Mari kepada teman-teman semua, khidmatkan, tertibkan, karena sebentar lagi kita akan mulai pembelajaran. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa dicukupkan. Sudah Ibu. Ya, terima kasih Denny. Iya Ibu, sama-sama. Nah, alhamdulillah pada hari ini untuk mengefektifkan waktu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ulpayanti. Hadir Ibu. Hadir. Terus Desti. Hadir Bu. Pip. Belum hadir Bu, sepertinya Fitri tertinggal belum masuk sinyal. ya. Ya Bu. Oh iya. Jadi hari ini ada yang masuk dan ada yang terkendala sinyal ya. Nah, masih semangat kan anak-anak? Alhamdulillah masih semangat Bu. Masih Ibu. Ya, walaupun kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, yang kita tahu bahwa kita sama-sama lapar dan mengantuk, dan kita kenyang maupun mengantuk juga ya. Nah, di sini sebelum kita melakukan pembelajaran, ada aturannya nih. Pertama, anak-anak harus on cam ya saat pembelajaran dimulai. Dan kedua, kalian harus mematikan mikrofon saat Ibu sedang melakukan atau menjelaskan materi. Kalian boleh bertanya saat Ibu sedang melakukan presentasi ya, secara langsung tanpa harus ditanya. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, apakah ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang ingat tidak? Saya Bu. Minggu kemarin kita belajar tentang wilayah NKRI Bu. Nah, betul sekali anak-anak. Kata ingatan masih jam ya. Nah, hari ini nanti Ibu tampilkan PPT-nya terlebih dahulu.
Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah Bu, sudah Sudah, terlihat. Bu. Oke. Nah, pada hari ini kita kan akan mempelajari sikap kebersamaan dalam keberagaman masyarakat sekitar. Adapun kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasarnya yaitu menghargai sikap kebersamaan dalam keberagaman masyarakat sekitar, dan indikator pencapaiannya yaitu menghargai kebersamaan dan keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Terus memahami tentang arti keberagaman di sekolah, rumah, atau masyarakat sekitar. Menunjukkan sikap menghargai keberagaman di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah kita mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat memahami kebersamaan dalam keberagaman secara rinci, memahami tentang arti keberagaman di lingkungan masyarakat kita, menunjukkan perilaku menghormati keberagaman dalam kehidupan. Nah, kita ke slide selanjutnya ya. Nah, kebersamaan. Sudah muncul belum? Sudah Bu. Nah, kebersamaan. Dari kalian ada yang tahu nggak arti kebersamaan atau kebersamaan, pengertian dari kebersamaan? Saya, Ibu. Ya, siapa namanya? Juhairo Tul, Ibu. Jadi, Ya. menurut Jadi, saya ya, menurut Ibu, kamu? kebersamaan itu adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena kepentingan atau rasa nyaman, Ibu. Betul sekali, Atul. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebersamaan itu di mana lebih dari satu atau dua orang mengalami rasa nyaman atau ikatan dengan yang lain, tetapi lebih dari kerjasama, bahkan hubungan profesional biasa. Nah, dengan rasa nyaman ini terciptalah kebersamaan yang seutuhnya. Sekarang, ada yang tahu tidak contoh dari sikap kebersamaan itu dalam kehidupan itu apa saja? Saya, Ibu, menurut saya misalnya bermain bersama itu, Ibu. Bermain bersama ya. Nah, betul sekali ya, Atul. Contohnya yaitu bermain bersama. Nah, dengan bermain bersama ini menimbulkan sikap kebersamaan. Dengan begitu kita dapat hidup rukun dengan teman. Nah, kita ganti ke slide selanjutnya ya. Nah, kita coba kalian amati ya gambar yang ada di slide. Nah, dari gambar itu, apa yang bisa kalian tangkap atau terlintas dalam benak kalian ketika mengamati gambar tersebut? Ada yang tahu tidak? Nah, dari gambar tersebut, sebenarnya kita mengetahui bahwa gambar tersebut sangat beragam ya, mulai dari suku Jawa, Papua, agama, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita melihat
bahwa perbedaan itu indah, bukan? Jadi, gambar-gambar tersebut bermakna bahwa walaupun dari suku yang berbeda, agama berbeda, tetapi dapat bermain atau berteman, kan? Sebagai seorang yang beriman Tuhan yang Maha Esa. Nah, menurut kehendaknya manusia tercipta dengan karakteristik atau ciri khas masing-masing dengan keberagaman, kelebihan, kekurangan, keunikan masing-masing. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Sampai sekarang yang memiliki segala bentuk keberagaman harus kita syukuri sebagai berkat anugerah Tuhan yang Maha Esa. Apakah kalian sudah paham? Ibu, saya mau bertanya. Terus apa saja keberagaman yang ada di Indonesia, Ibu? Iya. Nah, Pertanyaan, ya. bagus sekali ya pertanyaannya, Atul. Jadi, keberagaman di Indonesia banyak ya, karena kita tahu bahwa Indonesia sangat beragam. Mulai dari keberagaman suku yang kita tahu bahwa dari Aceh sampai suku Aceh dan masih banyak lain, serta keberagaman agama. Nah, di sini ada yang tahu tidak agama yang diakui oleh Indonesia ada berapa? Ada 6, Ibu. Apa saja, coba sebutkan. Maaf, Ibu, kurang tahu. Nah, teman-teman yang lain ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Iya. Siapa? Siapa ya? Ulpayanti, Bu. Jadi, yang saya tahu agama di Indonesia iya. itu ada 6. Coba sebutkan Nah, Ulpayanti. iya, jadi agama yang ada di Indonesia itu kan, Bu, yang saya tahu itu ada 6. Nah, ada agama Islam, kemudian agama Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan Kristen. Terima kasih, Bu. Nah, bagus sekali ya jawaban Ulpa. Nah, selain itu ada keberagaman ras yang berdasarkan ciri fisiknya, mulai dari bentuk mata, warna kulit, terus rambut, dan masih banyak lagi. Serta perbedaan selanjutnya yaitu jenis kelamin, yang kita tahu bahwasanya di dunia ada 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Apakah semua sudah paham? Ya sudah, Bu. Paham, Ibu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia. Pertama, ada transportasi dan alat komunikasi, yang mana kemajuan transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi keberagaman di Indonesia. Nah, sarana dan prasarana transportasi dahulu kita tahu bahwa tidak mengenal handphone dan juga pesawat. Serta dapat dikatakan bahwa sarana komunikasi dan transportasi ini menjadi alat yang sangat penting dalam menjalin hubungan antar masyarakat di daerah atau kepulauan lain. Nah, sekarang dengan adanya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, dengan adanya sarana dan transportasi dahulu yang sangat terbatas, juga menjadi salah satu faktor
sebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua ada letak wilayah. Nah, letak wilayah Indonesia secara geografis kita tahu bahwa diatur oleh benua dan samudra, di mana benua Asia dan Afrika serta Samudra Hindia dan Pasifik, yang mana itu juga menjadi letak yang strategis yang menjadi jalur perdagangan, yang mana selain para pedagang ini membawa rempah, mereka juga membawa kebiasaan yang berasal dari asalnya. Nah, kebiasaan ini akhirnya menyebabkan akulturasi atau pencampuran budaya dengan budaya daerah, terutama mereka bangsa asing yang menetap tinggal di Indonesia. Nah, ini juga menjadi sebuah faktor keberagaman di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan kepulauan terbesar. Nah, oleh karena itu memiliki beribu-ribu pulau. Nah, kondisi sebagai negara kepulau ini mengakibatkan terhambatnya hubungan antar masyarakat dari pulau-pulau yang berbeda tersebut. Dengan terhambatnya jarak yang dihubungkan oleh lautan tersebut, menjadikan masyarakat Indonesia mengembangkan kebiasaan adat, istiadat, budaya sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan. Nah, masing-masing tingkat kemajuan suatu daerah kan berbeda-beda. Ini juga menyebabkan perbedaan suku, bahasa, budaya, dan kepercayaan agama maupun peranan laki-laki dan perempuan. Nah, selain itu, faktor berikutnya yaitu kondisi alam. Yang kita tahu bahwa perbedaan kondisi alam berdampak juga pada perbedaan-perbedaan yang lain seperti makanan pokok, kesenian, kehidupan masyarakat, juga kepercayaan suatu daerah. Kita tahu bahwa masyarakat kita ada yang bertempat tinggal di pegunungan, di kota, ataupun di pantai. Nah, dengan keberagaman tempat tinggal ini juga mempengaruhi tingkat atau mata pencarian setiap masyarakat. Misalnya, masyarakat yang hidup di pegunungan atau lembah, mereka kegiatannya bercocok tanam, sedangkan yang di daerah laut atau pesisir mereka mencari ikan, dan pada daerah perkotaan mereka berdagang atau menawarkan jasa. Nah, selain itu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, ini juga menjadi faktor keberagaman di Indonesia. Kenapa begitu? Karena penerimaan masyarakat ini menjadi sumbangsih, karena pada daerah yang dapat menerima suatu yang baru, baik yang dari luar atau dalam masyarakat, sangat perubahan juga mempengaruhi terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat yang menerima akan perubahan ini akan maju dibandingkan masyarakat yang tertutup dan tidak mau menerima perubahan. Nah, kita akan lanjut pada slide berikutnya ya. Coba kalian amati gambar tersebut, gambar 1 dan gambar 2. Apa yang dapat kalian pahami? Kalau dari gambar 1 itu seperti orang yang berantem, Bu. Kalau gambar 2 seperti sedang bermain.
Nah, betul sekali ya, anak-anak. Jadi, gambar satu itu gambar orang berantem ya, kalau enggak ya tawuran. Nah, ini merupakan sikap yang tidak boleh kita contoh, karena dapat menyebabkan perpecahan. Nah, oleh karena itu, kita harus bersikap saling menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang majemuk atau beraneka ragam yang dapat kita lakukan dengan bergaul dengan teman, tetangga, terus menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara dengan teman teman lain, membantu teman saudara yang membutuhkan. Nah, nomor 2 itu benar bahwa mereka bermain. Bermain, ada yang tahu tidak kenapa bermain? Nah, jika kita lihat gambar, kita dapat tahu bahwa itu bermain tanpa mengenal kamu tuh hitam loh. Ya kan? Jadi mereka bermain tanpa memilih teman. Nah, sikap itulah yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tahu bahwa Indonesia, dengan begitu kita harus menerima dan bersikap, jangan membeda-bedakan ya anak-anak. Kita akan beralih ke slide selanjutnya. Nah, di sini pada slide ini kita akan mengidentifikasi atau sikap menghargai kebersamaan di sekolah maupun di rumah. Selain sikap tadi ya, jadi di sini ada sikap bermain tanpa memilih teman. Dalam bermain di lingkungan rumah, sekolah, kita harus bermain dengan teman tanpa memilih-milih ya. Jadi, walaupun dia berkulit hitam, kamu berkulit putih, kamu harus tetap bermain bersama. Nah, kedua, ada diskusi kelompok. Jadi, tentunya di kelas kita sudah sering melakukan diskusi kelompok dengan teman, terutama dalam mengikuti pembelajaran bersama di kelas. Terus ketiga, ada menghargai teman. Menghargai teman dari suku bangsa lain. Oleh karena itu, kita harus jangan membeda-bedakan ya antara suku satu dan yang lain, karena Indonesia ini beragam, agar tercipta persatuan dan kesatuan. Terus selanjutnya, membantu teman. Nah, dalam membantu teman yang terkena musibah, misalnya bencana, banjir, kita tidak boleh milih-milih ya. Jadi ketika kita membantu teman, kita harus ikhlas tanpa pamrih ya anak-anak. Nah, selanjutnya hidup rukun. Hidup rukun dengan teman di sekolah ya anak-anak. Kerukunan ini harus kita jalin dan teman baik di sekolah ataupun lingkungan rumah ya anak-anak. Terus selanjutnya memilih ketua kelas. Nah, dalam memilih ketua kelas ini dilakukan dengan pemungutan suara. Kita lakukan dengan cara demokrasi ya, dengan menyalurkan hak-hak suara kita untuk memilih siapa di antara teman kita yang akan menjadi ketua kelas. Nah, setelah kita membahas pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang bisa menarik benang merahnya? Sikap menghargai atau sepertinya tidak ada ya. Nah, jadi sikap menghargai keberagaman ada. Jadi benang merah mengenai sikap kebersamaan dalam keberagaman, yaitu contohnya saja saat kita bermain. Nah, dalam bermain kita tidak boleh memilih ya. Jadi kita harus bermain, ya sudah kita bermain tanpa memilih
kamu tuh kulitnya warna hitam, rambut kamu ikal. Kamu tidak boleh seperti itu. Karena saat kita bermain, kita harus menanamkan sikap saling toleransi ya, untuk menghindar, karena kita tahu bahwa Indonesia beragam. Jadi jangan sampai kita bersikap seperti itu ya anak-anak. Slide selanjutnya. Nah, kesimpulan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Oleh karena itu, membutuhkan manusia lain untuk bersama. Sikap bersamaan ini harus ditanamkan tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan budaya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, yang mana harus memiliki keragaman atau kemajemukan, kita harus saling menghormati dan toleransi sebagai wujud dari persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, dari sini, ada yang mau bertanya atau tidak? Atau ada yang kurang jelas? Sepertinya tidak ada ya yang mau bertanya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akan mengirimkan tugas di grup dan juga kalian harus merangkum semua apa yang Ibu sudah jelaskan ya pada pertemuan kali ini. Tugasnya ada batas waktu pengisiannya, yaitu hanya sampai jam 2:30. Jadi habis ini kalian harus langsung mengerjakan ya, supaya waktunya cukup. Apakah kalian sudah paham mengenai tugasnya? Iya Bu, sudah Bu. Sudah ya. Kalau ada yang kurang jelas atau tidak mengerti, nanti ditanyakan di grup lagi ya anak-anak. Nah, mungkin itu saja. Sebelumnya, minggu depan kalian jangan sampai telat lagi ya. Dan pastikan ketika akan memulai pembelajaran, kalian harus mencari yang sinyalnya kuat. Tuh. Jadi tidak ada kendala dalam sinyal. Nah, mungkin itu saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan jadikan pandemi ini ajang untuk bermalas-malasan. Tetap semangat terus anak-anak. Ingat, tetap di rumah. Terapkan 3M ketika keluar rumah. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.